ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, dua partai, tiga partai, untuk semua kepala daerah. Ya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satunya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia. Nah, silakan rakyat nanti menilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi sore hari ini. Teman-teman seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora, mohon untuk menyaksikan acara kita ini, diskusi menarik ini tentang kelanjutan usai pelantikan kepala daerah. Seperti kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh kepala daerah yang baru dilantik untuk mengikuti acara retret di Akmil Magelang. Nah, seperti kita ketahui, PDIP dalam satu sisi, yang lain itu membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk tidak mengikuti acara retret. Dan kenyataannya seperti kita ketahui, ada 400 lebih yang hadir dan juga 57 yang tidak hadir. Di antara 57 itu ada sekitar 6 atau 7 orang yang memberikan izin atau menyampaikan izin tidak hadir karena beberapa alasan. Nah, yang kita akan bahas ini terkait dengan pernyataan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, yang menyatakan bahwa partai politik itu hanya sebagai kendaraan bagi kepala daerah dan istilahnya hanya untuk mendapatkan tiket maju dalam pilkada. Nah, untuk bahas ini tentunya kita akan mendengarkan bagaimana uraian dan analisis pembahasan dari Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHM. Dari sosok sebagai Ketua Umum Partai Politik tentunya bisa menilai bagaimana surat perintah dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan terkait dengan retret ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rame nih, kepala daerah kok dilarang untuk ikut retret ini. Kepala daerah tuh bosnya ketua umum partai atau presiden ini? Yang pertama gini Pak Eri, ini kan tidak mungkin ada asap tanpa api. Ya kan, jangan kita melihat ini seolah-olah fenomena tunggal atau variabel tunggal. Variabel tunggal, ya. Ini adalah variabel yang saling keterkaitan. Kita sama-sama mengetahui bahwa sikap, kalau mau dikatakan, atau surat edaran keluar yang ditandatangani oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, sebelah kita harus melihat sebagai sebuah respon dari sikap partai politik PDIP terhadap proses penahanannya Sekjen Hasto, Sekjen PDIP. Ada dua hal. Yang pertama, Pak Hasto ini dia Sekjen PDIP yang menjadi administratur, yang menjadi motor menjadi lokomotifnya, ya kan, dalam menggerakkan sebuah kegiatan partai atau seluruh kegiatan partai. Apalagi kita mendengar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan menyelenggarakan kongres atau munasnya lah, seperti itu, dan tentu memerlukan betul yang namanya seorang sekjen yang mengatur, menata, baik dalam mengatur steering committee, organizing committee dan lain sebagainya. Penting sekali. Apalagi partai PDIP ini kan bukan partai kecil, partai besar, partai pemenang pemilu legislatif. Betul. Ya kan, seperti itu. Artinya mereka ingin menyiapkan kongresnya dengan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu asumsi atau penilaian PDIP atas penahanan ini bagian dari apa bahasanya Ibu Mega itu konsolidasi, bukan mencampur aduk, mengaut-out. Nah, bahasa Ibu Mega itu jangan ke PDIP mau di out-out seperti itu. Mereka melakukan itu menjadi hal yang seperti itu
menjadi dapat pembenaran. Kita kan kebenarannya kita nggak tahu. Betul, betul. Karena kita tidak mendapatkan informasi yang cukup banyak. Tapi menjadi pembenaran statementnya Ibu Megawati itu, Pak Heri. Karena kita sama-sama mengetahui, ya, kalau urusan kepentingan isu pemberantasan korupsi jauh lebih besar dari kasusnya Hasto ini. Satu. Apalagi lawyernya Hasto ini lagi sedang mengusahakan mempertahankan hak-hak konstitusinya, melakukan perlawanan secara konstitusional, secara hukum melalui jalur pengadilan, yaitu pra-peradilan pertama maupun sekarang lagi siap pra-peradilan yang kedua. Harus kita baca, karena saya lihat juga di pra-peradilan itu bahwa bukan ditolak gugatannya itu, tapi karena ada dua isu yang diajukan di dalam pra-peradilan itu, maka pengadilan belum dapat menerima atau tidak mendapat menerima, atau NO kalau bahasa biasa hukum acara. Nah, sekarang ini mungkin mereka menjadikan, andai pun menjadi dua gugatan pra-peradilan. Kemarin kan mereka satukan. Ini kan menyangkut teknis beracara atau teknis prosedural yang diatur, yang dinilai oleh hakim pra-peradilan kurang cocok kalau digabungkan seperti itu. Nah, sekarang mereka lagi proses. Tapi sudah terlanjur ditahan gitu nggak apa-apa? Ini menjadi persoalan, Pak Iri. Saya dari dulu, bukan kenapa Hasto saja, dari dulu tidak hanya KPK, aparat penegak hukum, institusi penegak hukum salah memaknai yang namanya penahanan itu. Salah betul ya, Pak Benar. Karena di KUHP, penahanan itu bukannya kewajiban. Tidak hanya sekedar hak. Penahanan itu adalah pengecualian. Orang ditahan supaya jika. Orang ditahan jika. Gitu loh. Bukan ditahan dulu. Kan enggak. Orang itu dulu, boleh ditahan apabila atau jika memenuhi kualifikasi 3 hal. Apa tuh? 1, menghilangkan alat bukti. Yang kedua, melarikan diri. Yang ketiga, mengulangi lagi perbuatannya. Itu berpotensi maksudnya, berpotensi menghilangkan hal makanya bukti. Tiga hal ini maka secara hak subjektivitas aparat penegak hukum bisa mengeluarkan yang namanya penahanan tadi, Pak Iri. Karena dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Sekarang mari kita bedah nih, begitu. Mari kita bedah. Apakah kan kasus, kita lihat dulu kasus yang disangkakan kepada Hasto ini apa? Walaupun dia besarnya korupsi, tapi yang sekarang yang ada itu bukan suap menyuapnya, bukan proses suap menyuapnya bahwa Hasto terlibat menyuap KPU dalam rangka Harun Masiku, tapi disangkakan oleh penyidik bahwa Hasto menghalang-halangi. Itulah yang disebut obstruction of justice. Saya menyatakan obstruction of justice itu hanya bisa dilakukan oleh punya power. Orang yang tidak punya power tidak punya. Tidak mungkin. Karena dia tidak mungkin bisa menghalang-halangi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita lihat, kita bedah nih. Yang pertama, mungkinkah Hasto ini menghilangkan alat bukti? Berdasarkan keterangan dari penyidik KPK bahwa seluruh alat bukti itu sudah lengkap, maka berani mereka menetapkan. Artinya alat bukti untuk kasusnya Hasto ini sudah ada KPK. Tidak mungkin lagi, logikanya tidak mungkin lagi Hasto menghilangkan. Dan orang alat buktinya sudah ada gitu di tangannya. Satu, ini kan logika. Ini hukum itu adalah logika, ya kan. Yang kedua adalah Hasto dianggap akan melarikan diri. Bisakah secara nalar kita memaknai Hasto akan melarikan diri? Kelihatannya enggak sebagai sekjen ya. Secara nalar, secara common sense. Bagaimana mungkin dia mau melarikan diri? Orang dia lagi mempersiapkan proses kongresnya partai PDIP dan jabatannya sekjen. Wah, ini jadi kedua kemungkinan ini udah nggak terpenuhi nih. Yang ketiga,
mengulangi lagi perbuatan. Bagaimana mungkin mengulangi lagi perbuatan dia? Perbuatan ini ya. Orang peristiwa pemilu yang itu akan nanti 2029 gitu loh. Masih jauh ya. Masih jauh. Belanda masih jauh. Bro. Kalau kata anak-anak sekarang ini. Iya, iya, iya. Jadi oleh karena itu menurut pandangan hukum saya, ya kan, alhamdulillah saya jadi lawyer ini udah puluhan tahun juga. Sudah melebihi 25 tahun, 30 tahun. Menurut pandangan dan feeling saya, inilah yang tidak memenuhi. Itulah yang selalu saya protes. Kenapa aparat penegak hukum selalu dengan alasan bahwa kami punya kewenangan, kami punya kekuasaan, kami punya hak untuk memberikan tafsir berdasarkan sikap subjektivitas kami yang kami tahan. Padahal penahanan itu adalah pengecualian. Pengecualian. Kalau dia dianggap nanti akan yang namanya memperhambat persidangan, kan mungkin persidangan bisa dibuka. Iya, 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 iya. Ingat kasusnya Bang Akbar Tanjung? Iya, iya dulu ya. Ya kan? Blok yang Kasusnya kan dia tidak tahan proses persidangan bisa, dan ternyata kan dia bebas. Bagaimana moral pertanggungjawabannya? Betul, memang banyak KPK yang tidak bebas, tapi kan ada yang bebas. Seperti itu. Tapi kan orang yang bebasnya belum mau dia. Kalau saya suruh tuntut, klien saya tuntut dia, baik kelembagaannya maupun penyidiknya, ganti rugi. Oke. Gitu loh. Kalau misalnya jadi sebentar Pak Eri, ini kan urutan yang seperti itu. Tapi faktanya hari ini, sekonyong-konyong setelah para peradilan pertama langsung dengan menggunakan diperiksa, ditahan. Seperti itu. Apa urgensinya? Ditahannya itu ya. Nah, terus yang kedua, ini kasusnya apa sih? Nah, kalau kayak gitu KPK, kita sudah tahu lah. Walaupun dia menyatakan ini nggak ada pengaruh politik, sudah tahu. Saya ini di Komisi 3, tahu ada perkara, itu betul ada perkara hukum, tapi nuansa politiknya cukup tinggi. Sangat-sangat tinggi bahkan. Kita tahu ini, ya kan? Kita tahu ini. Kalau kayak gitu, kenapa kasus yang dilaporkan Ubed nggak jalan-jalan tentang keluarganya Pak Jokowi, yang kemarin juga diteriakkan oleh Asto? Periksa dong keluarganya Jokowi dong. Periksa tuh laporan-laporan yang cukup banyak selama ini. Periksa tuh anak-anak ini, ya kan, anak-anak muda yang sekarang ini kaya raya, punya 58 perusahaan, yang jadi bagian dari staf khususnya Presiden Prabowo gitu loh. Yang diduga banyak orang menjaga dia tempat penampungan money laundering. Seperti itu. Periksa dong, orang sudah ribut kasus pagar laut. Iya. Iya kan, sertifikat laut dan lain sebagainya. Justru dalam konteks ini KPK menurut saya sungguh memprihatinkan. Jauh lebih progresif dalam rangka memberantas korupsi adalah kejaksaan. Kejaksaan Agung bisa mengungkap kasus timah, kasus yang namanya MAS, di cukai dan sebagainya. Kemarin dia menahan ya, langsung Dirjen Anggaran. Mana KPK? Ini kasus apa sih? Seperti itu. Nah, oleh karena itu bukan saya nggak membela, saya sama sekali nggak membela Asto seperti itu. Tapi menurut saya ini, nah berdasar latar belakang itulah Pak Eri, maka kita lihat statementnya lawyernya Asto, terus sikap resmi partai politik PDIP sebelum keluar surat edaran itu Pak Eri, kan dia sudah menyatakan ini nuansa politiknya tinggi. Kami dikriminalisasi seperti itu. Nah, berdasarkan itulah maka beberapa jam berikutnya, Ibu Mega tidak ikut membatalkan, menunda. Bahasanya menunda untuk ikut retreat itu di Magelang. Nah, sekarang timbul persoalan dari berapa tadi 500 berapa Pak Eri? 547 masalah. 547 iya kan? Kepala daerah yang sudah dilantik itu. Pertanyaannya, apakah dalam proses pemilu kita kemarin pilkada bahwa retreat itu bagian dari sebuah proses atau bukan? Atau dia berhenti pada proses pelantikan? Pelantikan selesai kan? Iya. Begitu. Ini kan kerjanya Mendagri, iya kan? Karena dianggap sukses, menteri-menteri diglodok, dicandra di muka, di Lembah Tidar di Magelang itu. Tito mencoba Kementerian Dalam Negeri untuk mengajak seluruh
Gubernur-gubernur dan wali kota untuk pertanyaannya, apakah karena kita pemilihan kepala daerah loh, dari 500 kepala daerah visi dan misi secara umum sama atau tidak? Pasti beda ya. Pasti kan beda. Gitu. Karena background partainya juga beda. Beda. Apakah partai-partai politik yang mengusungnya sama atau tidak? Kan beda. Beda dengan pilpres. Ya kan? Ini kan kalau pilpres, presiden, menteri kan bagian. Apa? Karena menteri adalah pembantu presiden. Betul. Menteri ini pembantu presiden, sehingga presiden dalam rangka menjalankan mandatnya, ini, agar mandatnya ini ada kimiawi chemistry yang sama, yang sama sebelum mereka bekerja, ya kan? Sebelum mereka bekerja, mereka harus ada kesamaan batin. Betul. Pertanyaannya, apakah bupati dan wali kota kerja start awal nol, yaitu nol, mulai bergerak sama? Kan beda-beda. DKI Mas Pram kan beda ngomongnya dia kan, dia mau bangun ini. Sumatera Selatan kan beda-beda. Situasinya tergantung daerah masing-masing. Iya, situasinya tergantung. Bukan berarti kegiatan itu tidak bagus. Bagus. Saya nggak mengadakan. Ngumpulin orang bertemu itu bagus, paling nggak silaturahmi. Nah, apalagi ini menggabungkan antara gubernur dengan bupati, dua entitas yang beda juga. Betul. Ya, seperti itu loh. Ya, kalau misalnya antara satu provinsi aja, antara bupati bisa beda-beda seperti itu. Nah, jadi menurut saya bahwa karena ini bukan kalendernya bagian dari kewajiban kemarin, menurut saya itu fardu kifayah. Fardu kifayah, nggak wajib ya? Nggak wajib. Bagaimana Mendagri bisa dasar dalilnya? Tunjukkan bahwa itu menjadi kewajiban. Nggak ada dalilnya. Itu bagus nggak bagus? Tapi ya Pak Prabowo juga menyatakan yang nggak mau ikut nggak apa-apa, kan itu. Kan sudah menyatakan, kan udah pernyataan Pak Prabowo. Sudah nggak ada. Yang mau ikut ya nggak apa-apa. Nah, di tengah-tengah yang tadi saya kemukakan tidak bisa. Ada pernyataan yang menurut saya kurang pas. Dan itu bisa menghancurkan kehidupan demokrasi dan negara kita ke depan. Iya, Tito tadi yang menyatakan bahwa partai politik adalah hanya sebagai kendaraan dan tiket. Ini menurut saya dia tidak memahami hakikat dari partai politik. Oke, partai politik sekarang ini memang belum optimal dan maksimal. Oke, kita menganggap partai politik sekarang menjadi beban. Oke, kita menganggap partai politik menjadi problem, bukan solusi. Iya. Tapi tidak dengan sendirinya kita bisa membuat kesimpulan partai politik ini hanya sekedar tiket dan kendaraan. Menurut saya dia tidak memahami hakikat dari sebuah partai politik. Masumi, walaupun kami kecil, ini kami ingin menegaskan betul. Masumi belum ikut pemilu kami sekarang, kemarin kami sekarang tidak punya, tapi buat kami partai politik itu bukan sekedar tiket sebagai karcis, bukan, tapi kami punya gagasan, kami punya mimpi, punya harapan untuk membangun bangsa ini sebagaimana cita-cita yang ingin dibangun oleh Masumi. Jadi tidak hanya sekedar tiket, Pak Eri. Selevel Tito kata Fian lah, Menteri Dalam Negeri yang mengurusi. Ini menurut saya ini dia pemahamannya terhadap partai politik keliru. Dan oleh karenanya bagaimana kita ingin mendapatkan partai politik betul, bagaimana kita ingin memenahkan, karena kan berulang kali tesis saya menyatakan memperbaiki Indonesia ini perbaiki partai politik, karena separuh persoalan negara ini ada di partai politik. Tapi kalau petinggi negara masuk Mendagri menyatakan partai politik hanya komplement, hanya sebagai tiket kendaraan, menurut saya ini semakin nanti membuat hakikat partai politik itu menjadi tergerus. Ini problem besar, Pak Eri. Kalau pernyataannya dia bahwa kepala daerah itu harus istilahnya tunduknya kepada rakyat, bukan kepada kepala partai. Itu kekeliruan betul. Kekeliruan berikutnya, Pak Eri. Menyatakan, ya kan, itu mendikotomiskan. Tidak boleh. Antara ketua umum dengan rakyat. Tidak boleh dikotomiskan, Pak Eri. Karena tentu rakyat yang memilih ini kena punya harapan terhadap gubernur bupati yang diusung oleh partai politik. Paling nggak ada kesamaan visi, ada kesamaan visi, misi seperti itu. Tidak bisa dikonfrontirkan. Tidak bisa betul kita mengkonfrontirkan dan menganggap itu, menurut saya kekeliruan yang
paling besar seperti itu. Dan perlu dipahami, Mendagri itu bukan atasannya partai politik. Nah, partai politik, oke. Bukan. Mendagri itu bukan atasannya gubernur juga. Enggak. Mendagri itu bukan atasannya gubernur, Pak. Bukan atasannya bupati. Oleh karena itulah pada waktu saya membuat undang-undang, mudah-mudahan nggak dirubah, Pak Eri. Dulu, setiap peraturan daerah, perda, apabila dianggap bertentangan, ya kan, maka tidak boleh seketika Mendagri membatalkan. Kita rubah di dalam undang-undang P3 itu, bahwa boleh siapapun melalui putusan pengadilan. Kenapa? Hakikatnya perda itu dibentuk oleh rakyat, paling tidak rakyat yang ada di sekitarnya. Sedangkan Mendagri bagian dari eksekutif, bagian dari presiden, kayak gitu loh. Betul. Jadi ini apa namanya, menurut saya sudah ini adalah bukan menjadi kewajiban, ya kan? Kalau mau kerja raker boleh dong, raker nanti di kemudian dan sebagainya. Ini kan apa dari retreat ini sendiri? Ironisnya kan efisiensi anggaran justru buat buang anggaran. Walaupun katanya ini dibebankan, ya kan? Ini belum ini ada masalah nih, dibebankan kepada pemerintah kabupaten atau gubernur yang saya nggak tahu berbayar atau tidak, ini kan kita belum tahu nih. Harusnya dibuka juga secara terbuka, secara transparan. Biaya per orang berapa, berapa sumber uangnya dari mana, distorkan ke kemana. Jangan-jangan nanti ada pihak swasta ikut mengelola ini. Nah, atau yayasan, kita kan belum tahu, kita nggak boleh seuzon. Pihak ketiga ya? Iya, pihak ketiga gitu. Jadi menurut saya Pak Eri, apa yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menurut saya nggak bisa kita salahkan 100%. Tidak bisa. Apalagi pernyataannya bukan membatalkan, menunda. Kita bukan berpihak, ya kan? Kita nggak berpihak sama sekali, ya kan? Karena ini ada situasi politik yang harus dipahami. Inilah komunikasi politik ini, ya dong. Manipulasi politik yang harus dijaga. Jangan menambah kegaduhan. Sekarang kan yang paling efektif, yang paling besar itu menambah kegaduhan siapa? Ya pembuat, yang pemegang kekuasaan. Dia punya instrumen, punya alat, itu yang dikemukakan oleh Rocky. Siapa yang paling potensial untuk membuat hoax dan kegaduhan? Ya, yang pemegang kekuasaan, seperti itu, Pak Eri. Oke, terima kasih Pak Ketum. Menarik sekali tadi uraian dari Pak Ketum membahas soal retret dan kaitannya dengan kasusnya Hasto. Kita harus gini, Pak Eri, sekali lagi, tolong letakkanlah partai politik ini sebuah institusi, karena satu-satunya kelembagaan yang untuk rekrutmen pemimpin-pemimpin ke depan itu adalah partai politik. Mari kita perbaiki partai politik. Oke, partai politik yang belum optimal, tapi jangan dihancurkan partai politik itu. Yang menyatakan partai politik hanya tiket, hanya kendaraan, itu secara tidak langsung dia menghancurkan partai politik, dan juga secara tidak langsung menghancurkan nasib ke depan bangsa ke depan, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketum. Mudah-mudahan teman-teman kita semua seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyaksikan diskusi barusan, menarik sekali soal PDIP dan retret, tentu juga dengan Tito Karnavian yang pernyataannya agak kontroversial gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.